Halo people sekalian, balik lagi di channel kesayangan Anda untuk membahas Viking Rise. Ya, kali ini mungkin gue bakalan bahas sesuatu yang sempat gue lupa bahas sih. Jadi di sebelumnya itu ada event yang summer itu kan season. Itu ada yang namanya event Rage of Thoth kalau nggak salah, lupa gua. Cuman ternyata itu diimprovisasi oleh development dan jadilah event yang baru. Biar nggak terlalu lama, mari kita mulai. Jadi event yang baru itu adalah event Mobius Peak. Karena kemarin kita sempat dikecewakan dengan event ya yang sempat gue bikin videonya juga ya, event Legacy Hunt yang dimana event tersebut sudah mulai tidak ramah untuk kalian yang free to play. Sekalipun kalian sudah menabung cukup banyak yang namanya busur ini. Lalu apa yang jadi tolak ukurnya? Yaitu adalah di Mobius Peak ini ada kemungkinan kalian bisa untuk masuk ke jajaran top rank. Karena di sini hadiahnya masih baik. Ingat ya, di Viking Rise setiap ada event baru dia cenderung baik. Jadi manfaatkan kesempatan itu sebelum nantinya pihak development memperbarui tata cara aturan mainnya, sehingga buat kalian free to play malah jadi sulit dan nggak bisa masuk ke top. Dan di sini kalau misalkan kalian lihat di sini kita ada beberapa ranking dan hadiahnya kalian lihat ya, di sini cukup menarik. Yang pertama itu 200 shard, hingga sepaling kecilnya kalian masuk di 100 besar aja kalian sudah dapat 25 pitches, dan itu sangat-sangat lumayan buat free to play apalagi. Dan untuk kalian yang kedepannya ingin memiliki hero season 2 yang awakening, ini sangat gua rekomendasikan untuk kali ini. Dan kalau bisa seperti biasa kalian masuk 50 besar, kalau bisa lagi di 30 besar, kalau bisa lagi terus sampai ke atas. Karena persaingan ini banyak yang kalau gua lihat dari sini banyak yang baru tahu dan banyak yang belum prepare tentang event ini. Buktinya ini baru dimulai, jadi event ini itu 4 hari dan kita lihat di sini sampai ke tahap 430 itu masih 8.1. Ini menandakan bahwasanya masih banyak orang-orang yang belum memahami alur permainan dari event ini. Makanya nggak banyak yang istilahnya mengejar. Dan buat gua yang pernah main di event ini di sebelumnya ya, tutorialnya ya kayak di game sebenarnya lagi. Di event sebelum summer itu untuk masuk ke sini ya, deskripsinya ke ini nih 15 ke atas ini sulit guys. Dari 4 itu bakalan kalian kerasa, dari 13, 14, 15 ini benar-benar menguras apa yang ada di kantong kalian. Karena gua waktu kemarin masuk 16 besar aja itu ketolong gara-gara ada event
Valhalla Call ya. Valhalla Call yang ini nih. Nah, dari Valhalla Call ini kita kan dapat beberapa shard dan otomatis gue tabung dong, gue simpen. Karena memang shard legendary itu di event kayak tadi itu bener-bener sangat dibutuhkan. Mungkin kalau untuk sekarang kita untuk free to play nggak usah muluk-muluk masuk ke rank tingginya ya. Dan gue yakin kalau untuk sekedar masuk di sini kan untuk masuk rank dan mengklaim hadiah kalian cukup masuk ke putaran 9 ya. Jadi kalau gua asumsikan nyampe putaran 9 itu kalian nggak usah numpuk-numpuk banyak, itu bisa, sangat bisa. Tapi kesulitannya itu bakalan mulai dari rank 10 ke atas. Dari 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini adalah misi-misinya mulai nggak ngotak. Untuk free to play kalau belum punya persiapan utamanya di trap, point trap ya, terus juga di shard, di gems, ini bener-bener nguras banget di 10 sampai 15. Tapi kalau dari 1 sampai 9 gue jamin sih bisa banget, karena emang misinya masih easy banget ya. Cuman nanti gue kasih triknya biar kalian bisa memaksimalkan sampai ke 9, atau kalau memang bisa ya sampai lebih. Karena kalau udah sampai 9 rank amannya untuk sekarang gue yakin sih kalian masih bisa masuk ke top 100, masih tetap bisa top 100 karena event ini masih baru. Dan karena event masih baru, masih banyak yang belajar dan belum banyak yang melek. Jadi untuk free to play ketika nemu event baru, haraplah melek duluan, alias belajar duluan dan ambil kesempatannya. Kalau bisa ya ke 50 besar, tapi kalau enggak ya cukup di 100 juga nggak masalah. Karena hadiahnya cukup menarik dan hadiah dari ini juga cukup menarik. Jadi di sini gue langsung aja. Kalau misalkan kalian gabut silahkan baca di sini aturan mainnya ya. Tapi gue langsung intinya aja biar kalian gak ribet. Jadi di Mobius Peak itu sistemnya putaran. Putaran itu apa? Putaran itu dari ini. Dari putaran 1 sampai ke maksimal 15 dan seterusnya ya. Makanya kalau kalian lihat di sini ya, top ranknya itu 31 di strip 3, itu berarti dia sudah mengerjakan sampai ke putaran 31 dan misi yang diselesaikan 3. Dan untuk masuk ke putaran 32 itu dia tetap sama, butuhnya 5 atau 6 misi. Kalau di Rage of Top sebelumnya itu butuh 5. Tapi melihat dari kondisi kali ini itu ada perubahan. Jadi di level 1 kalian butuh 1 untuk diselesaikan. Jadi misi yang kayak gini nih nanti muncul. Nah di putaran 1 kalian butuh 1 quest. Putaran 2 itu butuh 1 quest juga. Putaran 3 2. Putaran 4 2. Kalau nggak salah ya, berarti nomor 2 ini kalau nggak 1 ya 2. 4 2, 5 3. Terus di ke-6 nanti ini udah mulai 4 dan seterusnya. Jadi 6 7 8 ini 4. Dan di 9 ini kalau nggak salah 5. Karena gua kemarin nggak begitu notice sama event ini ya. Cuman gua tahu nanti nilai maksimalnya yang kalian butuhkan berapa. Dan di sini karena gue di putaran 6, di sini kan ada lingkarannya ya. Nah ini yang menentukan. Jadi kalau di rank berarti gue itu ada di putaran 6 strip 2. Berarti ada 2 misi yang sudah diselesaikan. Tinggal 2 misi lagi. Dan di sini sebenarnya easy banget sih mau dikelarin. Ada misi speed up, ada misi kumpulkan sumber daya atau tani, atau buat equipment.
dan ini semua mudah untuk diselesaikan, tapi ya santai aja, nggak usah buru-buru. Kalaupun mau ya di speed up. Kalau misalkan speed up ya kalian cukup easy aja, tapi ya udahlah, cuman speed up ini kan ya, nggak usah pakai tapi-tapian. Kita mulai aja speed up 200 menit, berarti easy. Ya cukup sih harusnya. Speed up 2000 menit sudah 3, peringkat pun naik. Jadi sekarang putaran 6 strip 3. Ini mau dikelarin bisa aja sih, tapi besok aja dah. Kalau yang ini karena pilihannya di sini itu antara bikin equipment grade hijau atau tani. Ya mending tani aja lah. Tani bentar lagi selesai. Terus di sini nanti kalian baru awal permainan, kalian bakalan ada 2 kali kesempatan dan maksimal 3 kali kesempatan untuk refresh. Jadi di sini ada ikon ini nih, ini untuk nge-refresh questnya. Dan setiap kalian menyelesaikan ini 4 misi, masuk ke putaran selanjutnya, semua yang ada di quest ini di refresh ulang. Jadi fokuslah ke mana yang mau kalian pilih untuk selesaikan. Gak usah ngambil semuanya, tapi pilih yang mana bisa diselesaikan dan sesuaikan dengan jumlahnya. Kalau di sini satu putaran butuh 4, maka pilih 4 misi yang benar-benar bisa diselesaikan. Dan kalau misalkan nggak bisa nyampe 4, barulah nanti gunakan yang namanya pembaharuan ini. Tapi kalau misalkan belum, jangan digunakan dulu. Karena pembaruan ini, kalian untuk mendapatkan 1 kali kesempatan, itu sangat mahal ya. Sangat mahal. Kalau di Rich Pack Top yang kemarin, itu butuh 6. Tapi di sekarang, Mobius Peak, itu dia butuh 10. Jadi ketika kalian menyelesaikan 10 quest, kalian dapat 1 kali pembaharuan. Ya, jadi gunakanlah pembaharuan ini secara bijak. Utamanya ketika kalian mulai masuk di putaran 10 ke atas. Karena di putaran 10 ke atas, misinya itu makin bikin geleng-geleng untuk yang free to play. Makanya gue nggak ini banget sih, maksudnya nggak rekom banget buat kalian. Kalau pengen yang ngejar yang dari 10 sampai 15, 16, 30 sampai putaran selanjutnya, gue lebih rekomen kalian sampai putaran 9 aja. Tapi kalau misalkan mau dikejar juga nggak apa-apa sih. Karena putaran 9 gue jamin masih bisa. Tapi kalau putaran 10 dan sebagainya itu berat. Jadi kalau misalkan pengen gue list quest yang ada di Mobius Peak ini ya, questnya itu terbagi menjadi 10 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 jenis. Yang pertama seperti yang kalian lihat tadi, ada speed up. Speed up itu mulainya dari 2000 menit sampai nanti di maksimal 10.000 menit. Itu gua referensi dari event sebelumnya ya, yang mirip kayak gini. Kalau misalkan nanti kalian nemu pembaharuan, itu nggak jauh beda sih sebenarnya. Karena gua ngeliat dari ini juga ya, tadi di awal-awal di putaran 1 dan kelima itu nggak jauh beda banget sama yang event sebelumnya yang serupa dengan ini. Jadi gue berasumsi bahwasanya ini bakalan sama, karena gue juga udah pernah nyampe ke 16 putaran dan ya gue mulai dari sana itu semuanya sama, misinya emang agak-agak ngotak. Oke, speed up tadi dari 2000 sampai 10.000, jadi maksimalnya di 10.000 nanti 10.000 menit. Terus niflung itu dari berburu niflung ya, itu dari 5, awalnya 5 dan nanti di finalnya itu butuh sekitar 50. Terus kalau untuk pertanian, untuk bertani itu dari tadi cukup mengumpulkan sumber daya
dari 1.500.000 nanti finally-nya di 5 juta ya, 5 juta sumber daya. Untuk equipmentnya dari yang warna hijau itu maksimal nanti di epic, jadi bikin satu epic untuk menyelesaikannya. Dan misi epic ini bakalan mulai muncul dari putaran ke, kalau nggak salah ingat, di 13. Jadi 13 dia bakalan muncul misi epic ini. Terus penggunaan gems di sini berarti si ruby ini ya, ruby ini itu dimulai dari 5.000 sampai nanti finally-nya di 36.000. Bukan 36.000, 38.000. 38.000 gems itu finally-nya di sana. Terus shard legend ya, shard hero legend itu dimulai dari 5, nanti maksimal di 40. Jadi maksimalnya di 40 shard. Terus traps mon, jadi point trap ya, yang di mon atau tunggangan bis itu nanti dimulai dari 100k atau 100.000 sampai 1,2 juta poin. Jadi bentar ada misi di maksimalnya itu kalian bakalan ngisi 1,2 juta poin. Untuk berburu leader Niflung atau yang sejenis leader dan rally, jadi dwarf ini mana ya, dwarf remnant itu dihitung seperti halnya leader Niflung. Jadi untuk mobil spek juga dihitung, dan itu dimulai dari 6 ekor sampai 15 ekor ya, 15 ekor. Terus selanjutnya ada misi top up. Misi top up itu dari mendapatkan 2.500 gems sampai ke 10.000 gems, itu misinya. Dan yang terakhir itu adalah misi meningkatkan power, entah itu dari reset, entah itu dari bangunan, entah itu dari pelatihan. Itu dimulai dari 100.000 sampai 600.000 power ya, itu maksimalnya. Dari 10 misi ini berdasarkan event sebelumnya yang mirip, gua menyimpulkannya. Tapi kalau misalkan nanti ada perubahan ya nggak jauh beda sih kalau poinnya, kalian bisa cocokkan sendiri. Cuman dari semuanya, dari 10 misi, yang gua jamin pasti easy itu adalah di speed up, Niflung, Tani, terus dilanjutkan dengan point trap. Itu agak mudah menurut gua, selama kalian masih menyimpan ya, kalau enggak ya nggak tahu ya. Terus sama leader. Kalau misalkan di yang lain itu agak middle ya. Jadi kalau yang tadi gue sebut adalah misi-misi yang easy, dan yang misi-misi yang mahal atau middle-nya itu ada di misi shard. Shard ini tergantung kalian simpannya, karena dia bisa jadi mudah buat kalian, bisa juga enggak. Terus yang kedua gems juga sama, bisa mudah bisa enggak. Epic juga sama, dalam artian equipment itu tergantung kalian sudah menyimpan atau belum. Kalau kalian belum menyimpan bahan-bahannya ya kalian repot juga guys. Terus misi yang paling hard yang nggak mungkin kita selesaikan untuk free to play ya cuma satu, misi top up. Udah, itu adalah misi yang nggak mungkin sih, kalau kalian nggak mau top up ya nggak bakalan terselesaikan sama sekali. Jadi gua hilangkan dari pilihan free to play kayak gitu. Ini bahasan dari event Mobius Peak. Jadi gua harap buat kalian yang menonton video ini, kalian bisa untuk memaksimalkan event ini, utamanya untuk yang free to play. Masuklah ke putaran 9 biar kalian bisa masuk minimal di 100 top. Dan gue yakin itu bisa karena event ini masih baru. Kalau misalkan nanti kedepannya ada yang nonton video ini lagi dan mengatakan,
kok gue nggak bisa masuk bang kan. Nah, berarti kalian sudah ada di posisi sama halnya dengan Legacy sekarang. Dalam artian Legacy itu sudah diperbaharui, ya event ini nantinya ketika sudah pada melek, kalau event ini bagus, pasti banyak paus yang mengejar ini juga. Karena hadiahnya cukup menarik kawan. Bayangkan 200 shot dan 15 peti emas untuk legendary beast equipment. Ya, paus mana yang nggak mau pengen juga? Pasti pengen. Kayak gitu. Ini aja yang bisa gue bagi buat kalian. Semoga bisa membantu ke depannya. Kalau misalkan kalian menemukan event baru, ya jangan lupa tonton video gue yang kemarin dan kemarinnya. Di sana insya Allah membantu kalian untuk memilih event dan memilih waktu untuk kalian maju atau mundurnya. Jadi ingat, skill utama untuk free to play adalah pahami kondisinya. Ini kondisinya cocok buat kalian atau tidak. Dan ketika kalian pengen membuat keputusan, maka pahami apa yang menyebab keputusan kalian jadi ragu-ragu. Oke? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, like, subscribe, dan share ke teman kalian biar sama-sama tahu. Salam Viking dan bye.